Back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang, dan kali ini kita akan belajar bumpo, grammar atau bentuk kata atau perubahan kata, yaitu tabemas, taberaremas, dan tabesasemas. Kok belajar ini Kak Merlin? Yes, kita belajar ini. Kenapa? Karena ini adalah kalimat yang paling membingungkan untuk para pelajar pemula bahasa Jepang. Dan sampai sekarang saya itu masih banyak ketemu teman-teman saya yang sudah hampir 5 tahun di sini masih bingung dengan kalimat ini. Jadinya apa? Terjadi masalah di tempat kerja saat kita ngobrol dengan orang Jepang. Perasaan saya sudah mengatakan kalimat yang simple dan jelas, tapi orang Jepang pas kita ngomong kalimat taberaremas atau shieki ini, ukemi ini dengan tabesasemas atau shieki ini, mereka bilang, hah? Nanto imas kah? Jadi mereka kelihatan bingung, jadi kita juga agak kesel, kita juga marah, kelihatan bodoh. Kok mereka tidak ngerti, padahal simple. Padahal kita ngomongnya itu salah. Nah, kali ini kita akan belajar taberaremas atau ukemi dan tabesasemas atau shieki. Itu apa sih Kak Merlin? Jadi ini adalah salah satu bentuk kalimat dalam bumpo bahasa Jepang dari sekian banyak kalimat. Bentuk kalimat ya. Kan ada dibilang jishoke, bentuk jishoke ya, yang udah belajar pasti tahu. Ada yang bilang take, ada yang bilang teke, teke, ada banyak bentuk kalimat. Nah, kali ini adalah bentuk kalimat yang paling membingungkan, yaitu shieki dan ukemi. Nah, kita balik ke contoh soal kita ya. Saya mau jelaskan tiga ini segampang-gampangnya, mudahnya dimengerti. Jadi saya mau bahas case ya, kita taberaremas, tabesasemas. Mungkin saya mau bawa cerita seperti ini supaya boleh dimengerti. Contohnya ini saya pergi ke rumahnya Sakamoto-san. Terus di sana saya dikasih makan kan, seperti itu saya mau bilangkan ya. Yang pertama kita lihat pertama ya, gohang o tabemasu. Kalau saya mau lengkapi, watashi wa gohang o tabemasu. Jadi kalimat ini memberikan informasi kalau saya itu lagi makan nasi. Gampang ya, itu clear istilahnya, artinya itu aja, artinya itu aja, yaitu saya lagi makan nasi, tidak ada tambahan, tidak pengertian. Watashi wa gohang o tabemasu. Nah, kalau kita pindah ke ukemi dan shieki nomor 2 dan nomor 3 ini, gohang o taberaremas, gohang o tabesasemas. Tiga kalimat ini sama-sama mengatakan lagi makan nasi. Tapi bedanya kita buat lengkap ya kalimatnya. Contoh nomor 2 kita buat, tadi kan aku pergi ke Sakamoto-san ya. Jadi kita buat kalimatnya seperti ini. Sakamoto-san wa watashi ni gohang o taberaremas. Sakamoto-san wa watashi ni gohang o taberaremas. Yang kedua, yang ketiga, menurut saya nomor ketiga kita lengkapi juga ya. Sakamoto-san wa watashi ni gohang o tabesasemas. Bedanya apa Kak Merlin? Bedanya dari dua kalimat ini ingin menunjukkan atau memberikan informasi siapa yang memberi tindakan dan siapa yang menerima tindakan. Nah, seperti itu ya. Jadi, saya kan yang diberi makan, jadi saya harus menggunakan kalimat nomor 2. Jadi, Sakamoto-san wa watashi ni gohang o taberaremas. Aku dikasih makan nasi loh. Kalau Jepang dibilang gohang itu artinya sudah makan besar ya. Aku makan loh di rumahnya si Sakamoto-san. Nah, aku tidak bisa bilang Sakamoto-san wa watashi ni gohang tabesasemas. Jadi yang kasih makan kamu yang kasih makan atau Sakamoto yang kasih makan kan, yang seperti itu, yang menyajikan makanan. Tapi nomor 3 ini akan dikatakan oleh si Sakamoto-san. Oh, kemarin Merlin datang loh di rumah saya, jadi kami menyajikan, memberikan dia makanan. Jadi Sakamoto-san wa merin ni gohang o tabesasemas. Jadi nomor 2 adalah digunakan untuk pihak yang diberi tindakan, dan nomor 3 kalimat yang dikatakan oleh si pemberi tindakan. Clear ya, jelas banget, simple ya. Jadi untuk ukemi atau kalimat yang berakhiran dengan are-are ini, itu ukemi itu selalu menjadi kalimat yang diucapkan oleh penerima kalimat, sedangkan kalimat yang berakhiran AC ini, bentuk kalimat AC ini itu akan selalu diucapkan oleh pemberi kalimat. Semoga kalimat ini bisa membantu dan kita akan berjumpa pada bentuk kalimat lainnya atau bumpo lainnya. Thank you, bye-bye!